nggak sih kalian sudah susah payah untuk menyiapkan berbagai makanan dengan gizi seimbang kepada anak, tetapi ketika diberikan kepada anak, anak justru menolak, enggan membuka mulut, bahkan meliriknya saja sudah tidak mau. Kekhawatiran ini tentu sering terjadi pada para orang tua, karena pastinya orang tua menginginkan gizi terbaik untuk tumbuh kembang sang anak. Penelitian sendiri sudah membuktikan bahwa apa yang dipelajari oleh anak pada masa usia dini mengenai sebuah makanan akan berpengaruh besar terhadap bagaimana pola makannya saat usia remaja bahkan hingga usia dewasa. 90% perkembangan otak pada manusia berkembang saat usia sebelum 5 tahun. Pada masa-masa ini, tubuh membutuhkan nutrisi terbaiknya untuk mendukung perkembangan belajar, perkembangan berpikir, kemampuan daya ingat, serta pengelolaan emosi yang baik. Masalahnya, membangun kebiasaan makan sehat pada anak usia dini tidak selalu berjalan mudah. Hal ini terjadi karena terkadang anak akan mengalami fase GTM, yaitu gerakan tutup mulut. Ada yang hanya ingin makan makanan tertentu, ada yang menolak sayur ketika melihat warnanya, bahkan ada yang hanya ingin makan makanan manis atau dengan gula tinggi, bahkan ciki-ciki yang tidak sehat. Namun jangan khawatir karena memang fase ini sering terjadi pada anak usia dini, usia 2-5 tahun. Karena terkadang anak sudah melalui fase ingin memiliki kemandirian dan preferensinya masing-masing. Jadi jangan panik terlebih dahulu. Kabar baiknya, kebiasaan makan sehat sebenarnya bisa dipelajari. Melalui beberapa prinsip belajar dalam psikologi, orang tua dapat membantu anak untuk lebih terbuka dengan makanan-makanan sehat. Dalam video ini, kita akan membahas strategi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memberikan kebiasaan makan sehat dengan cara yang lebih menyenangkan kepada anak-anak. Belajar melalui pengamatan. Psikolog Albert Bandura pernah mengatakan bahwa anak pada masa usia dini akan belajar dengan mengamati perilaku orang-orang di sekitarnya. Jika kita seringkali makan makanan sehat, makan buah-buahan saat siang hari, makan sayuran saat makan malam, mereka akan menginternalisasi bahwa ini makan makanan yang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka selama sehari-hari. Oleh karena itu, mengajak anak untuk pergi ke pasar tradisional, ke supermarket untuk melihat berbagai jenis macam sayuran dan buah-buahan merupakan hal yang baik untuk dilakukan kepada anak. Jadi, jika kita menginginkan anak untuk makan sayuran, kita harus lebih dulu untuk bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku sudah sering untuk makan makanan sayur di depan mereka? Dan itu akan menjadi kunci untuk anak. Paparan berulang. Seringkali orang tua ketika memberikan wortel kepada anak satu kali dan anak menolak, orang tua langsung menyimpulkan bahwa anak tidak menyukai wortel. Hal ini belum tentu terjadi, jadi jangan panik pada percobaan pertama. Penelitian sendiri juga membuktikan bahwa anak membutuhkan 10-15 kali untuk membangun rasa familiar terhadap makanan-makanan baru. Jadi, tetap berikan makanan tersebut kepada sang anak dengan cara yang lebih menyenangkan untuk lebih berfokus pada membangun familiar rasa kepada anak, tidak untuk berfokus pada menghabiskan sebuah makanan. Penguatan positif. Dalam teori operant conditioning, perilaku yang mendapatkan pengalaman menyenangkan akan cenderung dilakukan berulang kali oleh anak. Jadi, ketika anak berhasil makan makanan yang baru atau rasa yang baru, bahkan berani mencoba sebuah sayuran, coba berikan sedikit apresiasi dengan mengatakan, "Wah, kamu hebat sekali ya, hari ini berhasil makan sebuah brokoli." Atau memberikan sebuah high five, pelukan hangat, dan penguatan positif lainnya. Yang terpenting, hindari memberikan penguatan dengan apresiasi sebuah makanan manis, seperti memberikan, kalau sayurnya habis, nanti ibu berikan es krim. Hal itu menyebabkan anak berpikir bahwa es krim merupakan hal yang lebih penting dibanding sebuah sayuran. Di sini yang perlu di-highlight merupakan anak berani mencoba, dan perlu mengajarkan kepada anak berani mencoba merupakan sebuah proses dan hasil dari sebuah kemenangan. Pada akhirnya, anak tidak terlahir dengan menyukai semua makanan sehat. Mereka belajar sedikit demi sedikit dari apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka alami. Karena kebiasaan makan sehat tidak muncul pada hari ini saja, tetapi melalui sebuah proses panjang yang melibatkan seluruh pengalaman menyenangkan dan pengalaman positif antara orang tua dan anak.